Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maesa Pratama Indra dengan NIM 304-2024-007. Saya selaku leader dari sebuah proyek yang dinamakan sistem peringatan dini banjir. Setelah itu ada teman-teman saya yang ingin berkenalan. Saya Tiana Mayasari dengan NIM 304-2024-039. Di proyek ini saya bertugas sebagai perancang sistem melakukan diagram use case, diagram activity, dan lain-lainnya. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 304-2024-060. Di sini saya bertugas membuat laporan. Perkenalkan, nama saya Syafri dengan NIM 304-2024-023. Saya di sini sebagai pembuat interface. Kami yang berdiri sekarang saat ini adalah mahasiswa yang berada di semester 3. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan mahasiswa saya yang berada di semester 1. Baik, selanjutnya di sebelah kanan saya ada teman-teman saya yang dari semester 1. Perkenalkan, nama saya Teja Irawan dengan NIM 304-2025-003. Tugas saya yaitu membantu merancang flowchart. Perkenalkan, nama saya Stefan Farolidias dengan NIM 304-2025-087. Tugas saya merancang UI UX. Perkenalkan, nama saya Mary dengan NIM 304-2025-002. Tugas saya membantu menyusun laporan. Perkenalkan, nama saya Rio Dwi Pramana dengan NIM 304-2025-050. Tugas saya membuat landing page. Yang sudah berkenalan tadi adalah tim saya, dan juga kami terdiri dari 8 orang, 4 orang dari semester 3 dan 4 orang dari semester 1. Selanjutnya kita langsung mulai membedah sistem peringatan dini banjir. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja isi di dalam sistem yang saya rancang. Yang pertama, di sini pastinya ada logout. Logout ini berperan untuk memasukkan user sama password kita sebelum melakukan pemantauan dari sistem. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada 2 role, yaitu user sama admin. User itu bisa mengakses dashboard dan data petugas, sedangkan admin itu bisa mengakses semuanya. Cuma di sini usernya itu tidak bisa mengakses dan perlu login dulu untuk mengakses bagian-bagian yang lain selain dashboard dan data petugas. Nah, selanjutnya di sini di sini adalah tampilan dashboardnya, dan semuanya berfungsi dengan sangat baik di sini. Di sini juga ada data yang ditampilkan, data sensor yang ditampilkan, juga ada peringatan. Karena peringatannya ini masih belum diaktifkan, jadi masih tergolong aman. Di sini juga ada petugas, data petugas. Di sini ada statistik cepat, digunakan untuk memantau petugas yang aktif dan data hari ini. Nah, di sini ada status lokasi juga, di mana daerah-daerah yang terinput dari IoT bakalan masuk ke sini. Di sini ada akses cepat, jadi juga bisa langsung menambahkan dan berfungsi dengan baik. Ya. Kemudian sesi selanjutnya ada manajemen lokasi monitoring. Di sini kita bisa menambahkan lokasi. Di sini ada kode lokasinya. Lokasinya ini tentu saja
di input manual, bukan dari sistem IoT. Di sini ada batas aman, batas bahayanya juga. Jadi kalau melewati batas aman, dia akan menampilkan kalau misalkan ininya tuh merah. Apa sih namanya? Lokasinya tuh merah. Misalkan di Cilacap ini batas amannya ada 96, adalah 96. Kalau data sensornya itu lebih tinggi dari 96, nah di sini ada keterangannya. Dia akan memasuki info waspada. Misalkan di sini saya inputkan 200. Statusnya maka akan berubah menjadi siaga. Dan ini juga bisa dihapus data sensornya. Nah, yang di sini di data sensor ini yang mengakses itu ada dua, yaitu sistem IoT sama admin. Tapi karena kami memiliki keterbatasan dengan alat, karena alatnya belum ada, jadi kami belum bisa mensimulasikannya secara langsung. Di data saya balik lagi dulu ke lokasi. Di sini kita bisa melihat, juga kita bisa mengedit. Nah, ini status aktif juga. Kalau misalkan lokasinya udah nggak aktif, kita bisa menonaktifkannya. Nah, soalnya ini di data sensor ini juga ada filtering. Jadi kita bisa melihat berapa status yang aman dan berapa yang siaga, waspada atau bahaya. Dan juga bisa filtering melalui lokasi juga. Kita juga bisa nambahin data sensor dengan kayak cara yang saya lakukan tadi. Nah, di sini ada peringatannya, manajemen peringatan. Peringatan ini bakalan diakses sama IoT sama admin juga. Jadi di sini kita bisa nambahin lokasinya dengan kode-kode yang udah dimasukin di lokasi monitoring. Levelnya ini ada info, peringatan sama bahaya. Dan pesan peringatannya ini kita bisa kasih untuk teknisi. Misalnya apa, perlu diganti alat. Nah, di sini kita bisa lihat juga pesannya. Ini kan pesan peringatan dan pesannya itu perlu diganti alat, dan ini bakalan diakses sama petugas. Jadi ini bakalan masuk ke Gmail petugas atau HP petugas lah, biar biar langsung dikerjain sama petugasnya. Ini sama, kita bisa ngedit, bisa hapus juga. Sama ini, kita bisa mengaktifkan atau tandai selesai. Jadi kalau misalkan ada tugas yang udah diselesaikan, contohnya ini alat terendam, kita bisa langsung, kalau misalnya udah dikerjain, kita bisa langsung update. Dan statusnya bakalan langsung berubah menjadi selesai.
Selanjutnya ada data petugas. Di sini kita bisa menambahkan juga data petugas. Di sini kita bisa masukin email, nomor telepon, dan juga jabatannya. Juga di sini bisa masukin alamat lengkap. Dan di sini kita bisa masukin foto petugas juga. Setelah itu ini emailnya udah ada yang pakai soalnya, sorry. Oke, kalau udah di sini kita bisa menghapus petugas berhasil maksudnya menonaktifkan atau mengaktifkan kembali petugas. Jadi misalkan petugas lagi off atau libur, kita bisa menonaktifkannya. Dan kalau misalkan petugasnya udah selesai libur, kita bisa mengaktifkannya kembali. Sama juga di sini kita bisa mengedit. Kita bisa melihat juga. Dan kita bisa ngapus. Sama ini kita bisa mencari petugasnya. Pokoknya itulah. Nah, jadi keseluruhan dari sistem ini tuh, jadi sistem peringatan dini banjir ini berfungsi untuk memantau kondisi curah hujan di Ketapang. Karena jujur belakangan ini Ketapang tuh sedang dilanda oleh banjir-banjir ringan yang disebabkan oleh hujan. Nah, jadi sistem peringatan dini banjir itu selain juga cepat untuk diperingati ke masyarakat, juga membantu petugas atau pemerintah untuk melakukan tanggapan dari kondisi tersebut. Jadi total keseluruhan persentase dari sistem ini saya masih menaruh persentasenya di angka 60%, karena yang pertama sistem ini belum ada alat IoT-nya, jadi saya kesusahan untuk mengimplementasikannya. Kemudian yang kedua, sistem ini juga masih ada banyak kekurangannya. Salah satunya adalah login logout yang berada di dalam, tidak di luar, tidak di halaman yang terpisah, masih ada satu di dalam. Kemudian juga ada beberapa integritas yang belum bisa berfungsi. Contohnya bagian foto masih belum bisa tertampilkan. Kurang lebih seperti itu sistem yang saya buat sekarang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.